Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,3% di level 8.146, namun investor asing mencatatkan net sell. Untuk market reguler dan all market, net sell asing mencapai 1,4 triliun rupiah. Namun katalis positif justru datang guys dari konsensus ya, di mana ekonomi Indonesia pada full year 2025 ternyata mengalami pertumbuhan 5%. Lalu terkait dengan isu MSCI sepertinya sudah mulai terselesaikan dan mulai mereda setelah Bursa Efek Indonesia dan OJK menyetujui bahwa free float saham yang ada di IHSG harusnya mencapai 15%. Dan dari kejadian kemarin anjloknya saham-saham Konglo, banyak juga emiten Konglo terutama yang melakukan buyback jumbo, contohnya saham Cuan dan BRPT yang kompak menggelar buyback dengan total 3,7 triliun rupiah. Lalu kita coba cek untuk harga komoditas terutama untuk emas. Hari ini emas naik lagi 1,9% di level 5.044 USD per troy ounce-nya. Sedangkan untuk harga crude oil WTI naik tipis 0,14%, Brent oil naik tipis 0,05%. Lalu kita cek harga perak masih mengalami kenaikan 7% kembali ya. Dan harga tembaga terkoreksi 0,8%. Sedangkan untuk harga batu bara ternyata juga ikut terkoreksi 1,2% di 116 USD per tonnya. Oke guys, yang kita lihat hari ini paling menarik ya adalah saham-saham perbankan. Bukan hanya big banks, melainkan saham-saham bank second liner yang juga akan kita bahas di video ini. Oke guys, untuk BBCA hari ini mengalami kenaikan 1,9% di 7.800 dan jika diperhatikan akumulasinya mulai bagus nih. Ya setelah kemarin kita melihat saham-saham big banks ini di net sell asing, per hari ini mulai diakumulasi cukup banyak guys. BBCA hari ini ada KZ dan DX yang masuk jumbo, lalu ada CC juga guys. Nah ini CC-nya hampir 200M sedangkan DX dan KZ akumulasinya di atas 200 miliaran. Jadi jika diperhatikan memang asing ini kembali ya mengakumulasi saham-saham blue chip termasuk juga saham big banks. Nah, kemarin kan kita masih melihat adanya beberapa kali net sell untuk beberapa big banks, namun ketika akumulasi yang besar kembali masuk, maka kita bisa asumsikan harganya berpotensi rebound. Karena hari ini juga net buy 380 miliar, setelah kemarin net sell 256 miliar. Jadi jika kita pantau 3 hari perdagangan terakhir, PBCA sudah mulai cenderung diakumulasi kembali ya oleh asingnya. Next kita coba pantau BBRI guys. Untuk Bank BRI hari ini naik 1,8% di level Rp3.870 per saham dan mulai bertengger di atas MA 150-nya. Untuk akumulasi hari ini juga sangat bagus, terutama dari DX, AK, ZP. Tapi yang paling besar adalah DX 174 miliar akumulasinya. Sedangkan untuk retail kebanyakan mereka melakukan take profit ya, terutama untuk XL, PD, YPXC dan lainnya. Kemungkinan retail yang take profit karena mereka sudah buy on weakness guys, jadi wajar. Dan tidak semuanya untuk hold jangka panjang ya, ada juga yang memang dia hold jangka pendek atau swing pendek saja. Untuk BBRI hari ini ada net buy 394 miliar guys dari investor asing setelah 2 hari sebelumnya itu net sell. Jadi jika dilihat memang beberapa kali investor asing itu melakukan manuver-manuver ya yang membuat investor retailnya ragu gitu mau masuk atau tidak nih. Karena kalau misalkan rutin diakumulasi, otomatis retailnya juga akan masuk banyak. Nah, tergantung nih tujuan asing, apakah akan dinaikkan ke area yang lebih tinggi lagi atau hanya kenaikan sesaat saja. Tapi jika diperhatikan memang hari ini net buy-nya sangat bagus, 394 miliar. Kita sih berharap setidaknya sampai dividen nanti harganya akan terus melambung tinggi. Meskipun harga BBRI sempat anjlok ya, sempat menyentuh di 3.200-an, tembus di bawah supportnya. Tapi bisa bounce back lagi sehingga secara teknikal memang recovery-nya cukup cepat guys. Ya, kita juga sudah pernah bahas ya bahwa kejadian MSCI kemarin untuk big banks ini mirip-mirip dengan kejadian ketika Presiden Trump mengumumkan tarifnya gitu guys. Ya, tarif untuk negara-negara di bukan hanya di Asia tapi juga di Eropa ya dan banyak lainnya.
Untuk Bank Mandiri, hari ini kenaikannya cukup signifikan, naik 3,5% di level Rp5.000 per saham. Kita cek untuk Bank Mandiri ini ada akumulasi dari DX dan juga BK. Tapi lagi-lagi yang terbesar adalah DX ya, 216 miliar. Dari tadi kita perhatikan ya, ternyata yang akumulasi DX, yang akumulasi Big Banks ini kebanyakan DX ya guys ya, dari Bahana Sekuritas. Coba kita lihat guys, apakah DX ini domestik atau asing ya? Kalau domestik, bisa saja dia itu Danantara. Tapi jika diperhatikan, ternyata DX-nya ini foreign guys. Nah, berarti foreign atau asing dia menggunakan DX ya untuk mengakumulasi saham-saham big bank seperti itu. Jadi teman-teman perlu cek-recek lagi nih. Kalau misalkan ada yang misalkan nih ya, misalkan kita anggaplah CC gitu kan. CC ini bisa domestik, bisa asing. Kalau misalkan CC-nya asing berarti bagus. Kalau misalkan CC-nya domestik ya perlu teman-teman watch dulu gitu ya. Apakah memang dia benar-benar akan menaikkan harga atau hanya sebentar aja gitu kenaikannya. Sementara untuk Bank Mandiri, kita melihat memang akumulasinya sudah bagus kembali, guys. Dan ada net buy untuk hari ini sebesar 307 miliar. Setelah kemarin itu net sell 278 M. Jadi untuk Bank Mandiri, semoga ini benar-benar diborong asing untuk keberlanjutan ya. Secara kontinu, sehingga harganya bisa melesat naik lagi. Tentunya dengan dorongan dari pembelian asing. Kita cek BBNI hari ini juga naik 0,8% di level Rp4.630 per saham. Kita cek ada small distribution terutama dari BKCCAK guys. Apakah untuk BNI ini agak berbeda atau ada akumulasi asing? Coba kita cek ya. Ternyata BBNI hari ini agak berbeda guys dibandingkan 3 big banks lainnya, di mana BBNI-nya net sell 111 miliar. So far kita melihat 3 big banks diakumulasi dan 1 big banks yang net sell, yang berarti lebih banyak yang diakumulasi guys. Otomatis ini membuat katalis untuk perbankan itu menjadi cukup positif. Kalau misal kita lihat baik dari sisi teknikal ataupun dari sisi money flow-nya. Kalau secara fundamental memang big banks ini rata-rata profitnya turun untuk full year 2025. Kenapa? Karena memang sudah diekspektasikan seperti itu guys. Adanya tekanan ekonomi, kredit yang semakin menurun ya guys ya, juga membuat laba dari big banks ini tidak optimal gitu, tidak naik lah untuk full year 2025 dan malah mengalami koreksi. Dan itu sudah diproyeksikan. Nah, memang sudah diekspektasikan akan seperti itu. Kita coba pantau juga untuk saham-saham Bumi CS ya. Untuk Buminya hari ini ada koreksi 6,8% di Rp246 per saham dengan adanya distribusi dari AK dan juga YU. Sedangkan retailnya masih masuk akumulasi. Tapi secara teknikal memang masih cukup sideways untuk Buminya. Namun dari sisi money flow ini justru tekanan jual yang besar. Hari ini juga net sell 571 miliar dari asing. Sedangkan kemarin sempat terjadi net buy 199 miliar. Jadi untuk Bumi, net sell hari ini memang cukup besar. Ya, sehingga harganya juga turun kembali 6,8% setelah kemarin mengalami ARA atau auto reject atas 20%. Kita coba lihat untuk BRMS guys. BRMS-nya ada kenaikan 4% di level Rp995 per saham. Dan kita lihat sih mencoba untuk kembali naik ya. Kita coba cek akumulasinya hari ini datang dari ZPIF dan juga AK. Apakah BRMS juga di net sell asing? Coba kita cek guys. Nah ternyata untuk BRMS ini malah di net buy meskipun hari ini net buy-nya memang tipis sekali. Hanya 6,3 M saja. Tapi di minggu ini kita melihat sudah ke arah yang lebih positif. Bahkan di 2 minggu terakhir ya untuk akumulasi BRMS ini masih berada di zona yang aman guys. So kita lanjut ke saham Dewa. Untuk Dewanya hari ini ada koreksi juga 3,8% di level Rp505 per saham. Kita cek untuk Dewa ini ada distribusi terutama dari BK dan juga AK. Sepertinya asing juga ada net sell nih di saham Dewa. Kita coba lihat guys ya untuk Dewanya.
Dewa hari ini net sell 102 miliar, setelah kemarin itu net buy 115 miliar guys. Jadi kalau misal diperhatikan Dewa ini pergerakannya mirip-mirip ya dengan Bumi, di mana kemarin mengalami ARA dan hari ini malah terkoreksi. Dan koreksinya juga kita lihat untuk Bumi dan Dewa ini diikuti dengan adanya net sell yang besar ya. Jadi untuk Bumi mungkin teman-teman bisa pantau dulu, siapa tahu nanti dikasih harga yang lebih murah. Ya, syukur-syukur di 200-an ya guys ya, dekat dengan MA 150-nya agar teman-teman punya average yang lebih murah lagi guys. Tapi untuk prospek kedepannya saya masih melihat ada suatu hal yang bagus nih di saham-saham Bumi CS. Bumi BRMS Dewa saya yakin masih punya potensi lah. Next kita bahas saham BRIS ya. Untuk BRIS hari ini naiknya signifikan 8,11% di level Rp2.400 per saham dan memang sebelumnya ketika sebelum isu MSCI dan anjlok, BRIS ini memang berada di zona downtrend. Jadi sangat wajar kalau misalkan harga sahamnya mulai dinaikkan kembali. Tapi kita justru harus melihat nih siapa yang menaikkannya. Ternyata hari ini malah ada normal distribusi dari CC dan AK. Sedangkan BK dan YP-nya ini akumulasi, guys. Coba kita lihat ya, guys. Apakah domestik atau asing nih yang hari ini akumulasi? Ternyata BRIS ini dinaikkan oleh domestik ya. Sedangkan asingnya net sell 46,2 miliar rupiah, guys. Saham-saham bank second liner yang sudah turun cukup dalam memang ada peluang atau potensi untuk kembali naik. Salah satunya terkait dengan KPR juga, yaitu BBTN, guys. Nah, BBTN juga banyak sekali ya keuntungan yang ibaratnya disalurkan lah, stimulus-stimulus ekonomi yang disalurkan terkait dengan perumahan dan KUR terhadap saham BBTN ini, yang mana hari ini justru naik signifikan 9,3%. Ya, bisa menyebabkan BBTN-nya naik. Dan kita pun melihat akumulasinya justru cukup besar dari asing. Ada AK, RXZP, BK yang net buy hari ini. Jadi jika diperhatikan untuk BBTN ini agak berbeda nih dengan BRIS karena dia di net buy asing cukup besar. Sebesar 65,3 miliar guys net buy hari ini di BBTN-nya. Menarik ya untuk 2026 ini semoga kedepannya sih bisa kembali naik, tapi justru ketika sudah naik teman-teman jangan lupa take profit. Kenapa? Alasannya simple guys, karena tidak ada yang selamanya naik dan bisa saja ada isu-isu atau katalis negatif yang menyusul. Nah itu juga harus diperhatikan. Kita lanjut melihat bahwa bank second lender bukan hanya BRIS dan BBTN yang naik, namun BNGA pun juga naik signifikan. 4,7% untuk hari ini di Rp1.890 per saham. Kita lihat ada distribusi dari domestik, tapi sepertinya asingnya masuk guys. Coba kita cek. BNGA ini cukup stabil ya. Tapi kalau misal diperhatikan dari sisi dividen, memang dividennya pun menarik. Untuk BNGA sendiri hari ini ternyata di net buy asing cukup besar, yaitu di 17,7 miliar. So, cukup menarik guys untuk BNGA, bisa teman-teman watch. Dan yang sudah buy on weakness di harga bawah di 1.700-an, silahkan teman-teman lanjut hold. Kita lanjut lihat saham selanjutnya, ada Aman Mineral yang hari ini juga naik 8,7% di level Rp7.475 per saham. Akumulasinya hari ini juga besar, terutama dari ZP, CC, dan DR. Sepertinya Aman kembali diakumulasi asing ya, dan menjadikan Aman salah satu saham yang potensial. Kemarin itu net sell 27M, hari ini net buy 22,7 miliar guys. Tapi masih naik nih harganya. Kemarin naik, hari ini juga naik ya. Jadi untuk AMMN saya rasa masih punya peluang. Teman-teman yang hari ini sudah buy on breakout di MA50 di 6975 atau di 7000-an, teman-teman punya average yang bagus. Jadi tinggal di hold saja. Tapi buat yang masih ingin coba pantau, coba teman-teman lihat besok apakah berhasil breakout di atas MA 150-nya, yaitu di 7.500-an. Nah, kalau demikian teman-teman bisa buy on breakout ya di level tersebut. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut ke saham Indi atau Indika Energi yang hari ini juga naik 7% di level Rp3.350 per saham. Kita cek Indi juga berpotensi lanjut naik karena hari ini ada akumulasi meskipun tidak besar dari PDNI dan ZP. Kita lihat ya apakah ini domestik atau asing guys yang naikkan harga Indi. Ternyata asingnya malah net sell 14,7 miliar, jadi yang
berkontribusi dalam akumulasi ini adalah investor domestik, seperti itu. Oke guys, coba kita rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ternyata big banks, ada BBRI, BBCA, Bank Mandiri, lalu ada BBTN, Tepia juga naik 4,9%, sedangkan Mora, ARB guys. Jadi masih ada ya beberapa saham yang ARB, terutama saham-saham yang mungkin free float-nya kecil, termasuk saham-saham yang cukup problematik ya, yang hari ini juga cukup menggemparkan. Tadi kita lihat juga ada saham Dada ya dan Mina ya, kalau nggak salah guys yang ARB. Lalu ada Aman yang hari ini naik, ITMA, BNGA, PTBA juga di net buy asing, Ratu mulai di net buy meskipun hari ini koreksi. Lalu ada SMGR, Medco, BRMS, Tins, MSJA, NISP, Nasi, dan ITMG. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ternyata ada Bumi, Antam, lalu ada Astra International, Telkom, BBNI, Dewa, MDKA, BRPT, PTRO, TOWR, UNTR, Archie, BRIS, Raja, Inet, AAD, CDIA, HRTA, dan Unilever. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.